Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dian Lestari. Nama saya Gabriela Huta Barat. Nama saya Absuel Dimalisa. Kami mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Statistika. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalkulator anuitas menggunakan MATLAB. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai MATLAB dan GUI MATLAB. MATLAB merupakan suatu software pemrograman perhitungan dan analisis yang banyak digunakan dalam penerapan matematika, baik bidang pendidikan maupun penelitian pada universitas dan industri. Dengan MATLAB, maka perhitungan matematis yang rumit dapat diimplementasikan dalam program dengan lebih mudah. GUI atau biasa disebut dengan Guide MATLAB merupakan aplikasi display dari MATLAB yang mengandung tugas, perintah, atau komponen program yang mempermudah user dalam menjalankan sebuah program dalam MATLAB. GUI adalah interface yang dibangun dengan objek grafik seperti button, kotak, panel, teks, dan slider. Baik teman-teman, kita mulai dengan membuka aplikasi MATLAB. Lalu kita ketik guide pada command window, lalu enter. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita dapat mengkreasikan kalkulator kita dengan panel-panel yang ada di sebelah kiri. Kita bisa pilih statistik teks, drag, untuk membuat judul. Ukuran dari judul dapat disesuaikan dengan keinginan teman-teman masing-masing. Kita klik 2 kali pada static text, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Pada bagian string kita ubah judul yang kita inginkan. Di sini kami menggunakan judul kalkulator anuitas. Lalu enter. Ukurannya dapat kita ubah pada font size. Lalu jika ingin memberi warna, dapat memilih warna pada background color. Oke. Berikutnya, kita dapat menggunakan panel pop-up menu dengan memasukkan beberapa opsi yang akan kita pilih nanti. Di sini, kami menggunakan opsi anuitas. Kita dapat mengubahnya dengan cara yang sama, mengklik 2 kali pada pop-up menu. Pada string, di sini kita hapus dulu pop-up menunya. Kami menggunakan pilihan anuitas biasa untuk nilai yang sekarang, yaitu PV, dan anuitas biasa untuk nilai yang akan datang, yaitu EV. Opsi berikutnya yaitu anuitas di muka dengan nilai yang sekarang, anuitas di muka untuk nilai yang akan datang, anuitas ditunda untuk nilai sekarang, dan anuitas ditunda untuk nilai yang akan datang. Lalu kita klik OK. Kita dapat mengubah ukurannya sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berikutnya, untuk memasukkan kita pilih panel sebagai tempat untuk memasukkan nilai-nilai yang diketahui. Kita pilih statistik teks. Lalu kita copy menjadi 4. Keempatnya. Lalu kita rapikan menggunakan align object. Set spacingnya 40. Apply. Seperti ini. Lalu kita masukkan, untuk nilai yang kita masukkan, kita pilih edit text. Kita drag, perbesar sedikit. Lalu kita copy menjadi 4. Kita pilih. Lalu kita sesuaikan dengan sebelahnya. Kita gunakan align object, apply. Oke. Kita bisa turunkan sedikit untuk menyesuaikan dengan teks di sebelahnya. Jika menu diketahui sudah selesai, jika kolom diketahui kita telah selesai, kita lanjut ke kolom hasilnya. Kita menggunakan panel, kita perbesar sedikit, kita ubah judul panel dengan hasil hitungan. Untuk title, hasil.
kita enter. Kita perbesar sedikit ukuran teksnya. Di sini kami ingin memasukkan grafik. Perbesar sedikit. Kita perbesar grafiknya. Berikutnya, kita gunakan edit text untuk hasil angkanya nanti. Kita taruh di bawah grafik, perbesar sesuai dengan keinginan. Edit text, kita kosongkan saja teksnya, karena hasilnya akan masuk di situ nanti. Enter. Berikutnya, kita pilih push button untuk tombol atau yang akan kita klik untuk menghasilkan hasil grafiknya nanti. Kita copy satu untuk tombol resetnya. Kita edit teksnya, klik 2 kali. Pada string kita ganti hitung. Lalu di sebelahnya kita ganti dengan reset. Oke, kurang lebih akan jadi seperti ini. Jika teman-teman ingin mengkreasikan yang lebih berwarna lagi atau lebih bagus lagi, bisa dikreasikan sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing. Ini adalah tampilan kalkulator kami setelah diedit dan kemudian akan di-run untuk dimasukkan rumus-rumus untuk menjalankan kalkulator tersebut. Ya, baik, setelah tampilan dari kalkulator anuitas terjadi, kemudian kita akan memasukkan rumus-rumus anuitas ke dalam fungsi guide. Di sini kita pilih menu hitung, kemudian klik kanan, kita pilih view callback, kemudian pilih callback. Di sini kita nanti diarahkan ke script yang akan kita buat tadi. Yang pertama kita tulis dulu apa-apa saja yang diketahui. Di sini karena unitas yang diketahui yaitu ada 4, yaitu pembayaran, periode, bunga, dan penundaan periode. Yang pertama nilai P atau pembayaran. Baik, di sini nilai P kita ketik str2 double buka kurung get, kemudian buka kurung handless edit 4. Di sini edit 4 karena tag bagian diketahui nilai P berada pada tag atau edit 4. Jadi yang ini edit 4 yang bagian ini, perhatikan tanda kursor ini. Jadi ketika tag edit 4-nya diketahui itu yang dimasukkan ke dalam rumus fungsinya yang diketahui. Kemudian untuk N edit 5 dan bunga atau I-nya edit 6 dan periode ditundanya edit 7. Kita kembali ke script. Di sini saya copy paste saja langsung biar cepat ya. Saya ganti jadi I dari N yang diketahui atau periode. Di sini kita ganti jadi 5 karena tadi diketahui N berada pada edit 5. Kode tagnya edit 5. Kemudian kita lanjut untuk diketahui bunga atau I. Di sini kita ganti jadi edit 6 karena tadi kode tagnya edit 6. Terus selanjutnya untuk K atau periode penundaannya berada pada tag atau edit 7. Kemudian kita tambahkan test untuk membuat grafik. Di sini saya pakai linspace dari 0 sampai N atau sampai periode. Ya, kemudian setelah diketahuinya, setelah kita masukkan perhitungan atau rumus ke dalam script. Di sini rumusnya saya sudah buat di Word, jadi tinggal di copy aja biar cepat. Untuk Nah, setelah kita memasukkan rumus perhitungannya, kemudian kita
karena kita menggunakan fungsi menu pop-up menu untuk memilih anuitas apa yang akan ditampilkan, maka kita membuat fungsi untuk memasukkan rumus pop-up di file pop-up menu. Di sini fungsinya pop-up menu yaitu untuk memilih apa yang ditanya. Jadi ketika mungkin teman-teman ingin memilih anuitas di muka PF atau anuitas di tunda PF, teman-teman bisa memilih di menu pop-up menu untuk menampilkan hasil dari anuitas yang teman-teman pilih. Kemudian untuk if else tanya 2, else if untuk tanya 2. Sini saya copy aja untuk mempersingkat waktu. Anuitas di muka. Kemudian else if 4. Kemudian anuitas ditunda. Untuk else if tanya 5. Nah, di sini setelah kita memasukkan tanya 1 sampai 6 yaitu dari anuitas biasa PF sampai anuitas ditunda FF ke dalam pop-up menu, kemudian setelah itu kita kembali ke tampilan. Baik, kemudian kita akan membuat grafik anuitas. Sini untuk X-nya linspace dari 0 N sampai 1000. Kemudian untuk Y-nya dari 0 anuitas future anuitasnya atau VF sampai 1000. Tutup. Kemudian untuk tampilan grafiknya kita plot endless X, kemudian kita klik on. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ke kalkulator anuitasnya.
Untuk reset, kita pilih reset, klik kanan, kita pilih view callback, kemudian kita pilih callback. Setelah itu kita akan diarahkan kembali ke scriptnya. Di sini kita tulis close saja untuk menutup kalkulatornya atau mereset kalkulatornya. Nah, setelah semuanya sudah dimasukkan, kemudian kita run. Setelah di run, kemudian kita akan masukkan nilai apa saja akan dimasukkan. Sekarang kita akan uji coba kalkulator yang telah dibuat dengan menggunakan opsi-opsi yang telah dibuat sebelumnya. Kita akan membuat dengan present value. Kita masukkan contoh dengan bunganya 100.000, periodenya 4, bunganya 0,06. Select. Oke, kita tes. Oke, ini adalah hasilnya dan ini tampilan dari grafiknya. Oke. Sekarang kita uji coba dengan anuitas di muka future value. Paymentnya kita isi dengan 2 juta. Periodenya 60. Bunganya 0,00875. Karena tidak ada anuitas di tandanya bukanya, kita isi dengan 0. Oke, itu. Dan hasilnya keluar, grafiknya pun jalan ya teman-teman. Sekian. Demikian penjelasan kami mengenai cara pembuatan kalkulator anuitas menggunakan aplikasi MATLAB. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.